Shin Tae-yong nilai Jens Raven masih mentah, belum bisa bersaing di tingkat senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan mengenai peluang Jens Raven bergabung dengan skuad senior usai tampil gemilang bersama Timnas U20. Striker berusia 18 tahun itu memang menunjukkan performa mengesankan. Namun menurut Shin, Jens masih belum siap untuk masuk ke dalam skuad Garuda Senior. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan Jens bisa mendapat kesempatan di masa depan jika terus konsisten dan meningkatkan penampilannya. Jens Raven memang patut mendapatkan apresiasi atas penampilannya bersama Timnas Indonesia U20. Striker yang bermain untuk FC Dordrecht U21 ini selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, membukukan total 3 gol. Tak hanya itu, sebelumnya ia juga sukses membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 dengan mencetak 4 gol. Performa ini membuat banyak pihak berharap Jens bisa menembus tim senior. Shin Tae-yong, yang menyaksikan langsung pertandingan terakhir Timnas Indonesia U20 melawan Yaman U20 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, memberikan penilaiannya. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Jens masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal kekuatan fisik dan daya juang. Menurut Shin, penampilan Jens saat ini belum cukup untuk bersaing di level senior, khususnya di posisi striker Timnas Indonesia. Meski demikian, Shin tak sepenuhnya menutup pintu bagi Jens. Pelatih yang tegas ini mengatakan bahwa peluang Jens masih terbuka, mengingat usianya yang masih muda dan perjalanan karirnya yang masih panjang. Jika Jens mampu menunjukkan perkembangan yang konsisten, bukan tidak mungkin ia akan dipertimbangkan untuk masuk ke skuad senior di masa depan. Adapun, Timnas Indonesia U20 telah memastikan tempat di Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang melawan Yaman U20. Merajut asa lolos Piala Dunia, 5 nama bintang untuk perkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali berupaya membujuk 5 pemain keturunan agar dapat memperkuat skuad Garuda demi meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 53 tahun ini memberi sinyal bahwa kedatangan pemain naturalisasi berkualitas belum akan berhenti dalam waktu dekat. Kita bisa lihat masyarakat sepak bola Indonesia sangat bahagia dengan kehadiran pemain naturalisasi di tim. Jika performa kami terus meningkat, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun, ungkap Shin Tae-yong kepada media. Shin Tae-yong menyadari adanya pendapat bahwa proyek naturalisasi ini dianggap menyulitkan pemain lokal. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut jangan disalahpahami. Jika kita bisa naik ke peringkat 50 dunia, sepak bola Indonesia akan jauh lebih kompetitif, tambahnya. Shin Tae-yong pun optimis bahwa bantuan pemain keturunan akan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat performa mereka di 2 laga awal grup C, di mana Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka jika berhasil meraih hasil positif dalam laga tandang melawan Bahrain dan China pada matchday ketiga dan keempat. Setelah kedatangan pemain seperti Miss Hilges dan Eliano Reijenders, Shin Tae-yong berharap ada tambahan pemain top lain yang memperkuat skuad. Mauro Zelstra dari FC Volendam U21 telah mengirim berkasnya ke PSSI, sementara Ole Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, masih dalam pendekatan. Selain itu, media Belanda, Voetbal Primer, melaporkan bahwa Hairori Edewald tengah menjalani proses naturalisasi, dan Pascal Struijk juga disebut siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika semua pemain tersebut bergabung, tidak mustahil Timnas Indonesia dapat finish di 2 besar grup C dan lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan tim sekelas Jepang diperkirakan tidak akan mudah mengalahkan skuad Shin Tae-yong jika Ole Romeni dan kawan-kawan memperkuat tim. Momen tawa Jay Izzes, ditanya fans Venezia arti, Bang Jay? Hey kid. Kapten Timnas Indonesia, Jay Izzes, mendapat sorotan saat sesi jumpa fans bersama supporter Venezia. Dalam kesempatan tersebut,
Jay berhadapan dengan sejumlah penggemar yang antusias menantikan momen untuk bertemu langsung dengannya. Salah satu penggemar meminta tanda tangan Jay di kaosnya sebagai kenang-kenangan. Saat menandatangani kaos, ada momen menarik yang terekam dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral. Seorang penggemar bertanya kepada Jay-Z tentang arti panggilan, Bang Jay. Jay menjawab dengan ramah, menjelaskan arti dari panggilan tersebut, dan menyetujui penjelasan bahwa kata "Bang" memiliki kemiripan makna dengan "bro" dalam bahasa Inggris. Video ini dengan cepat menarik perhatian netizen Indonesia. Banyak di antara mereka yang berbondong-bondong mengisi kolom komentar, membicarakan Jay-Z dan interaksi unik tersebut. Beberapa netizen bahkan turut menjelaskan lebih lanjut tentang arti panggilan Bang Jay kepada para penggemar lain. Respon positif dari para penggemar ini semakin mempererat hubungan antara Jay-Z dan pendukungnya di Indonesia. Sosok Jay yang santai dan ramah membuatnya semakin dekat di hati para penggemar, baik di Indonesia maupun di klubnya, Venezia. Jay-Z sendiri tengah dipersiapkan untuk kembali beraksi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dan China dalam 2 laga tandang di bulan Oktober mendatang. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, sehingga mengumpulkan 2 poin penting dari 2 pertandingan tersebut. Rizky Ridho menyadari taktik licik Bahrain. Gangguan seperti itu tidak menjadi ancaman bagi kami. Pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, akhirnya angkat bicara mengenai aksi supporter Bahrain yang seringkali menyalakan laser untuk mengganggu pemain lawan. Insiden ini sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada tanggal 10 September lalu, di mana beberapa pemain Jepang terlihat terkena sorotan laser hijau. Tindakan tersebut sempat memicu kemarahan pelatih Jepang, Hijame Moriyasu, yang menganggapnya sebagai bentuk kecurangan. Namun, hal ini tidak menghalangi Jepang untuk memenangkan pertandingan. Meski menghadapi gangguan laser, timnas Jepang berhasil menunjukkan dominasinya di lapangan. Tim Samurai Biru sukses mengalahkan Bahrain dengan skor telak 5-0. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa teror laser tak berpengaruh besar pada performa mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Bahrain pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar di Bahrain National Stadium. Ancaman laser yang pernah terjadi saat Bahrain melawan Jepang, bisa jadi akan kembali muncul dalam laga nanti. Namun, Rizky Ridho mengaku tidak terlalu mempermasalahkan kemungkinan terjadinya gangguan tersebut. Pemain yang berposisi sebagai bek ini lebih memilih untuk fokus pada permainan dan memberikan yang terbaik di lapangan. Bagi Ridho, gangguan semacam itu tidak akan mengganggu konsentrasinya selama pertandingan. Saya belum pernah mengalami gangguan laser saat bermain, ujar Rizky Ridho ketika ditanya mengenai potensi ancaman tersebut. Namun, hal itu bukan masalah bagi saya. Yang penting adalah fokus ke pertandingan, tegasnya, menunjukkan tekadnya untuk tetap fokus dalam menghadapi tantangan Bahrain di pertandingan nanti.